Selamat datang. Ada kamera. Jago. Operator gue jago. Selamat datang di hospital, tempatnya kalau kita membahas tentang yang vital-vital. Terima kasih banyak udah nonton terus ya hospital ini dari episode ke episode yang membuat gue selalu semangat untuk membuat episode baru. Dan seperti yang lo tahu, buat yang baru pertama kali nonton, Hospital ini adalah channel YouTube gua yang akan membahas tentang pertanyaan-pertanyaan yang sering banget gua jawab di telemedicine, di DM Instagram atau sosial media gua, sebagai guideline. Jadi bukan sebagai terapi, tapi sebagai guideline supaya lo tuh nggak terlalu panik gitu. Kalau lo dapat penyakit gitu. Jadi kira-kira seperti itu. Dan yang penting lagi adalah jangan lupa belum ada produk masuk nih ya, sedap. Oke, lanjut aja, kita langsung ke pertanyaan yang pertama. Pertama-tama, dok, saya sering banget nih ngerasain sakit kepala. Itu gimana ya, dok? Saya takut. Waduh. Nah, ini kebetulan yang nanya cewek, gue tahu, tapi gue tutup punya. Gue tutup identitasnya. Tapi gue tahu ini yang nanya cewek. Jadi, dok, saya sering banget ngerasain sakit kepala. Buat wanita itu tuh sebenarnya sakit kepala lebih sering dibandingin dengan laki-laki. Gitu. Kenapa? Karena banyak faktor. Faktor yang pertama adalah stres, atau ya manajemen stres wanita dengan laki-laki itu berbeda ya. Wanita itu jauh lebih kompleks, sedangkan laki-laki itu lebih sederhana cara berpikirnya. Jadi stres itu membuat otot kepala lo jadi kencang banget. Nah, yang kedua adalah pola tidur. Jadi kadang-kadang pola tidur kita yang tidak baik, yang terganggu, yang sering kebangun itu juga bisa nyebabin sakit kepala. Jam tidurnya juga. Lalu yang ketiga adalah hormonal. Ada beberapa penyakit sakit kepala yang disebabkan, terutama migrain yang disebabkan karena faktor hormonal. Jadi ketiga penyakit ini merupakan yang paling lazim dirasakan oleh wanita, dan itu dirasakannya berulang-ulang. Cuman saran gua kalau lo terkena sakit kepala, lo harus tahu nih tingkat keparahan sakit kepalanya sampai mana. Ada yang orang sakit kepala cuman aduh sakit, tapi dia masih bisa beraktivitas, cuman nggak nyaman aja karena kepalanya sakit. Ada yang begitu. Ada yang sakit kepalanya tuh kayak diikat sampai lu tuh nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Ada yang begitu. Atau yang ketiga tuh ada yang kadang-kadang sakit kepala ditambah muter-muter sampai muntah-muntah. Ada yang begitu. Nah, itu udah parah banget. Kalau lu sampai sakit kepala ngerasanya tapi lu masih bisa beraktivitas seperti biasa, masih bisa lu tahan-tahan dikit, gue pikir itu nggak masalah. Paling dikasih obat anti nyeri yang sederhana yang ada di warung juga bisa untuk menghilangkan. Tapi kalau emang terlalu sering dan terlalu mengganggu, saran gue ya cek ke dokter, itu jauh lebih aman buat lo, karena butuh pemeriksaan lanjutan. Kalau seandainya lo sampai muntah-muntah, pusing, lo sampai keliangan, sampai beda ya, sakit kepala sama pusing itu beda ya. Sakit kepala itu kayak kepala lo sakit, nyut. Kalau keliangan itu kayak lo aduh, gue muter nih gitu. Nah, ada yang sakit kepala plus keliangan plus muter gitu. Nah, kalau lo ngerasain kayak gitu, itu saran gue lo apalagi sampai muntah-muntah, saran gue kalau itu terlalu sering, saran gue itu lo harus ke dokter karena butuh pemeriksaan lanjutan. Lo butuh dicek lagi tuh. Kayak gitu kurang lebih. Jadi sebenarnya sakit kepala ya kayak gimana dulu, karena sakit kepala itu banyak banget gitu. Ada yang cuma sebelah doang, ada yang kayak diikat, ada yang kayak tegang-tegangnya cuma di sini doang, ada yang cuma di leher, ada yang banyak lah. Sakit kepala itu jenisnya banyak banget. Jadi kalau lo masih ragu, saran gue berobat aja ke dokter, nggak masalah. Karena kalau emang itu berbahaya kayak tumor atau kanker ya amit-amit nggak ada ya, nggak sampai ke sana. Itu biasanya orang yang udah sampai muntah, sampai lemes, sampai udah terus tiap hari dia ngerasain itu. Nah, kalau lo sampai ke titik itu juga harus diperiksa supaya nggak terlambat. Nah, terus kalau lo sakit kepalanya
bisa bisa lo tahan, itu juga sebaiknya ke dokter supaya lo mendapatkan obat apa kalau yang bisa lo makan atau bisa lo konsumsi dalam kadar tertentu. Kurang lebih begitu. Mudah-mudahan menjawab ya. Buat siapa ini yang nanya, gue nggak tahu juga namanya, tapi gue tahu ini yang nanya adalah seorang wanita. Lanjut ke pertanyaan kedua, dok, kalau ini badan sudah sehat, udah enak buat apa-apa, sudah isoman 10 hari, cuman sisa batuk dan agak susah hilang, gimana ya dok? Ya ini sebenarnya kalau lo udah isoman selama 10 hari dan badan lo udah enak dan udah sehat, nggak ada demam, nggak ada sesak, sebenarnya lo udah bisa nyatakan sembuh. Menularnya minimal. Nah ini sebenarnya bahasanya agak rancu sih, tapi kedokteran tuh selalu begitu. Kedokteran tuh nggak bisa bilang kalau lo udah nggak menularkan lagi, itu nggak bisa. Dokter tuh harus menggunakan, karena setiap manusia itu beda-beda. Jadi dokter tuh harus menggunakan bahasa yang menularkannya minimal. Karena setiap orang tuh beda-beda teman-teman. Jadi kalau lo udah isoman itu menularkan minimal. Cuman sisa batuk agak susah hilang. Memang kalau lo kena COVID terus lo batuk itu tuh akan lebih lama sembuhnya dibandingin dengan gejala yang lain. Itu gejala yang paling lama sembuh tuh. Bisa jadi sembuhnya ada yang hari ke-16, hari ke-24, ada yang 1 bulan baru sembuh. Itu beda-beda. Nah, terus kalau lo memang batuk, itu saran gua, batuk itu bisa menular, tapi mungkin menularnya bukan COVID, tapi ada bakteri-bakteri. Namanya batuk kan pasti menular ya. Pasti ada menularkan bakteri atau apa dan lain sebagainya. Jadi kalau lo memang masih batuk, iya lo boleh beraktivitas kayak biasa, cuman mungkin kalau di dekat sekitar orang-orang sebaiknya pakai masker lah supaya tidak menularkan bakteri-bakteri yang keluar dari batuk, kurang lebih gitu. Tapi untuk COVID-nya lo itu udah aman, udah bisa dinyatakan sembuh dan sudah bisa beraktivitas seperti sedia kala. Gitu. Jawab ya. Jawab dong, ya. Pertanyaan terakhir adalah, dok, mohon pencerahan, saya ada masalah sama tulang kering saya. Ini tulang kering kalau dibasahin jadi basah nggak ya? Wah. Ya kan tulang kering itu kalau dibasahin nggak jadi tulang basah. Iya kali mata kaki kalau dicolok jadi buta kan? Tidak dong. Tidak dong. Ini pertanyaannya aneh-aneh aja. Ini emosi nih gue lama-lama nih. Gue panggil Bang Jenda juga nih, gue marah-marah aja kerjanya. Tapi memang tulang kering dibasahin jadi tulang. Oke, sudah menjawab ya. Tidak ya, tulang kering gak dibasahin tetap kering. Ya, mata kaki kalau dicolok nggak buta dia. Ya, itu adalah jawaban buat lo yang bertanya. Tapi terima kasih sudah bertanya dan gue akan menjawab pertanyaan lo apapun itu, baik itu di kedokteran maupun di luar kedokteran. Mental health gue coba bahas aja karena konsepnya ini kayak gue ngobrol sama lo aja sih. Jadi nggak terlalu berat-berat banget aja. Terima kasih sudah bertanya, terima kasih sudah menonton YouTube gua. Mudah-mudahan gua akan bisa terus nongkrong bareng lu ngebahas tentang kesehatan. Nah, jadi kalau ada pertanyaan jangan ragu aja nanya di sosial media gua yang gua tulis di deskripsi. Terima kasih sudah menonton. This is Dr. Freno speaking. May the 8 be with you.